Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Kak Miracle. Ini saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk, sebelum ibadah mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama di sore hari ini. Berkati kami Tuhan dalam beribadah, berikan kami semangat, berikan kami sukacita Tuhan, berikan kami kegairahan dalam memuji, menari, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kita yang sudah berdoa dan siap bersukacita katakan amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan KASIH. Yuk, apa? Kasih. Yuk kita memujikan lagu ini. Adik-adik, kita lebih lagi bersukacita memuji Tuhan. Kita pujikan kasih itu memaafkan, mengampuni, sebab kasih Tuhan itu sangat besar bagi setiap kita, dan kita juga harus punya kasih yang besar, yang luar biasa bagi sesama kita. Yuk kita pujikan lagu ini. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 7 kali, bukan juga 3 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan.
70 kali 7 kali segenap hatimu. Sekali lagi kita pujikan ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 7 kali, bukan juga 3 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 7 kali, bukan juga 3 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu, segenap hatimu. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita pujikan, mengasihi, mengampuni lebih lagi. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Pujikan dari Allah, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Lebih dulu mengasihi
kepada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Tadi sudah kita memuji, menyembah Tuhan bersama dengan kami Reka dan Kak Timothy. Kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami semua, para anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta dan berdaulat atas setiap kebenaran firman yang akan didengarkan oleh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih, sukacita yang daripada Engkau ada dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Di atas segala Raja kita semua sudah berdoa berkata amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Kalian berharap adik-adik semua tetap bersuka cita, tetap bergembira, tetap semangat untuk kita datang beribadah di hadapan Tuhan walaupun masih secara online di channel YouTube ini. Tapi mari kita tetap bersuka cita bersama-sama. Hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang melepaskan pengampunan. Jadi adik-adik, kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus dan wajib yang namanya melepaskan pengampunan. Kita semua, baik Kak Dian, baik adik-adik semua pasti pernah mengalami yang namanya disakiti oleh orang lain. Kita semua, baik Kak Dian, baik adik-adik pasti pernah mengalami atau bertemu dengan seseorang yang menyakiti hati kita. Misalnya adik-adik yang di sekolah ini, ada teman-teman yang suka ngambil pensil enggak bilang, ada teman-teman yang suka berkata kasar, ada teman-teman yang membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, atau ada teman-teman yang mungkin jangan berteman sama dia deh, dia anaknya nakal. Jangan berteman sama dia deh, dia bajunya jelek. Jangan berteman sama dia deh. Nah, terkadang kita bertemu dengan orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan, sesuatu yang menyakiti hati kita. Kita kadang sedih, kita mau marah, kita juga kecewa. Jadi adik-adik, ketika seseorang berbuat salah kepada kita, seringkali kita sulit yang namanya memaafkan. Kita itu lebih sering ingin membalas atau bahkan memilih untuk gak lagi berteman dengan mereka. Kak, dia udah ngambil pensilku, aku marah, aku sedih, aku kecewa, aku gak mau lagi berteman sama dia. Udah pokoknya aku putus hubungan, aku gak mau lagi lihat mukanya. Itu yang sering kali kita lakukan, mungkin adik-adik suka lakukan. Kalau kalian di kampung ngelihat anak-anak kecil pada main gitu, ketika satunya nggak ditemenin, pasti mereka berkata, jangan berteman sama dia, dia belum mandi. Jangan berteman sama dia, dia ingusan. Jangan berteman sama dia, dia nggak punya HP. Nah, kebanyakan anak-anak kecil sering melakukan sesuatu hal yang melukai temannya tanpa disadari, dan sering kali respon orang yang disakiti, dia merasa sedih, kenapa aku diperlakukan seperti ini, aku ingin marah, aku ingin membalas dia. Tapi adik-adik, pada sore hari ini Kak Dian mau memberitahukan kepada kalian semua bahwa ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika hati kita dibuat sedih, adik-adik wajib melakukan yang namanya melepaskan pengampunan. Ketika mungkin hati kita disakiti, barang kita diambil, kita diperkatakan kata-kata yang tidak enak, firman Tuhan mengatakan ampunilah. Kita harus belajar yang namanya mengampuni, kita harus belajar yang namanya mengasihi. Kalau tadi pujian nyanyikan oleh kamu mereka mengatakan kita mengampuni berapa kali sih? 7 kali, 6 kali, 5 kali? Enggak adik-adik. Ternyata ketika kita mengambil suatu keputusan untuk mengampuni, firman Tuhan mengatakan berapa kali kita harus mengampuni? Ternyata 70 kali 7 kali. Adik-adik, kita akan melihat bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita anak-anaknya belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Kita akan belajar dan kita akan lihat kisahnya dari kisah Esau dan Yakub. Adik-adik pasti pernah dengar kan kisahnya dari kisah yang namanya Esau dan Yakub. Jadi kisah ini ada di Kejadian pasal yang ke-27.
mengisahkan tentang dua saudara, Yakub dan Esau. Jadi ini tuh kakak beradik ya adik-adik. Jadi mereka itu dua bersaudara, Yakub dan Esau. Nah, Esau ini adalah kakaknya Yakub. Esau kakaknya Yakub, berarti yang anak pertama itu Esau, anak yang kedua itu Yakub. Tetapi Yakub telah menipu Esau dan mengambil hak kesulungannya serta berkat yang seharusnya menjadi milik Esau karena perbuatan Yakub. Jadi adik-adik, ternyata Yakub ini menipu Esau. Siapa yang di sini nggak sakit ketika hatinya dibohongi, ditipu? Ternyata adik-adik, ketika Yakub menipu Esau, Esau itu marah sama Yakub. Dalam hatinya menyimpan sebuah dendam. Dia dendam sama adiknya. Kenapa dia mengambil hak kesulungannya dan mengambil berkat apa yang menjadi bagiannya adik-adik. Esau sangat marah dan menyimpan dendam. Bahkan di dalam hati Esau dia berkata akan membunuh Yakub. Kebencian yang tertanam di dalam diri seorang Esau ini sampai dia berkata dalam hatinya, dia berniat untuk membunuh Yakub. Karena apa? Karena hatinya disakiti. Karena apa? Karena dia merasa dihianati adik-adik. Dan karena Yakub ketakutan, dia sampai melarikan diri karena dia mendengar bahwa kakaknya akan membunuh dia. Dia memutuskan untuk lari dan bersembunyi di rumah pamannya yang bernama Paman Laban. Nah, adik-adik, bertahun-tahun lamanya seorang Yakub ini melarikan diri. Dan di Kejadian pasal 33 kita akan melihat setelah proses yang begitu panjang. Kalau adik-adik baca dari kitab Kejadian sampai Kejadian pasal yang ke-27 sampai pasal yang ke-33, adik-adik melihat bagaimana perjalanan kakak beradik ini, bagaimana awalnya Esau memiliki suatu kebencian, Yakub memiliki suatu ketakutan sehingga dia melarikan diri. Dan tengah-tengah perjalanan mereka, akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Yakub sadar. Dan karena dia nggak mau lagi terhimpit dalam rasa bersalah, Yakub memutuskan untuk meminta maaf kepada Esau. Apakah butuh waktu yang singkat? Enggak adik-adik. Butuh waktu yang lama. Setelah dia struggle di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah rasa bersalahnya, dia memutuskan untuk meminta maaf kepada kakaknya Esau. Jadi adik-adik, si Yakub ini mulai merasa takut dan merasa marah. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta maaf. Tapi dia juga takut, bagaimana kalau kakaknya masih marah, kalau kakaknya masih dendam. Dia juga merasa takut. Tapi semuanya sirna adik-adik ketika kakaknya melihat adiknya Esau tidak marah. Ia berlari mendekati Yakub, memeluknya dan menangis. Esau sudah memaafkan kesalahan Yakub. Mereka berdamai kembali dan menjadi saudara yang saling mengasihi. Ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita sadar akan kesalahan yang kita perbuat, lihatlah contoh dari seorang Yakub. Di tengah-tengah dia bertahun-tahun merasa ketakutan, dia merasa bersalah, dia juga kalau meminta maaf juga takut, gimana nanti kalau aku udah minta maaf aku malah dibunuh sama kakakku. Tapi enggak adik-adik, dia berkata apapun resikonya aku akan tetap meminta maaf kepada kakakku. Dan ternyata mujizat terjadi. Ketika kakaknya melihat adiknya, dia berlari lalu memeluk adiknya adik-adik. Nah, di sini si Esau ini belajar untuk melepaskan pengampunan. Rasa sakitnya, amarahnya, rasa bencinya semua dibuang. Sehingga dia memutuskan untuk memaafkan
memaafkan adiknya. Jadi adik-adik, mengampuni itu sama dengan memberi ruang bagi sukacita. Kalau adik-adik hatinya dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan amarah, tidak akan ada yang namanya sukacita. Pujian mengatakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi Tuhan tuh suka sama orang yang hatinya penuh amarah atau hatinya penuh dengan kegembiraan. Ternyata Tuhan suka sama anak-anak yang hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang, tapi sukacita yang dari Tuhan membuat gairah kita, semangat dalam kita menjalani hari-hari kita. Coba kita murung setiap hari, kita murung setiap waktu, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada sekeliling kita. Tapi kalau kita bersukacita, kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari kisah Esau dan Yakub kita dapat belajar bahwa memaafkan lebih baik daripada menyimpan dendam. Apa adik-adik? Memaafkan lebih baik daripada menyimpan dendam. Jika kita tidak memaafkan, maka hati kita akan penuh dengan amarah dan benci, dan dipastikan tidak ada kebahagiaan di dalam hati kita. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk mengampuni. Mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Dalam Matius 6 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kita harus sadar, kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi sudah menerima pengampunan. Jadi sudah sepantasnya kita juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan egois, aku mau simpan amarahku, aku gak mau mengampuni dia, biar aja, aku akan benci dia seumur hidupnya. Tuhan gak mengajarkan itu kepada anak-anaknya, tapi Tuhan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengampuni, memiliki kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Jadi kalau adik-adik suka marah-marah, jangan. Kita berkata kita harus sabar. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk terus mengampuni, memiliki hati yang mengampuni. Kita bisa melakukan dengan cara berdoa sama Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, lupakan dan jangan lagi mengungkit kesalahan orang lain dan tetap berbuat baik. Itu adalah cara untuk kita mengampuni dan melepaskan pengampunan. Jadi adik-adik, mari kita belajar mulai dari hari ini untuk melepaskan pengampunan. Nah, jadi adik-adik, kita harus memilih untuk tidak menyimpan kebencian, tapi kita menyimpan yang namanya pengampunan. Simpan pengampunan dan berikan dan bagikan kepada siapapun mereka yang berbuat salah kepada kita. Ingat, jangan pernah menyimpan kebencian, sakit hati di dalam hati kita. Kita lepaskan itu semua dan kita berikan pengampunan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Dari Esau dan Yakub kita belajar sedalam apapun amarah di dalam hatinya, ketika dia memiliki pengampunan, ketika roh Tuhan ada dalam hidupnya, maka tidak ada yang mustahil yang namanya untuk memberikan pengampunan. Demikian renungan Kadian pada sore hari ini. Kadian berharap adik-adik bisa memahami dan mengerti apa itu arti dari melepaskan pengampunan. Yuk kita berdoa sekali lagi sebelum kita selesai pada ibadah pada sore hari ini. Bapa yang di surga, kami berterima kasih biar kami menjadi anak-anak yang belajar
melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kami semua. Kami bukan lagi anak-anak yang menyimpan dendam, kami bukan lagi anak-anak yang menyimpan amarah, kami bukan lagi anak-anak yang menyimpan rasa sakit hati dalam diri kami, tapi kami adalah anak-anak yang diberkati, kami anak-anak yang bersuka cita, kami anak-anak yang bergembira, dan kami anak-anak yang mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada setiap kami. Biarlah kami belajar untuk mengasihi, biarlah kami belajar untuk berkorban, biarlah kami belajar untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti setiap hati kami semua. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Anak-anak ini ya Tuhan, berkati mereka di dalam sekolah mereka, tuntunan daripada Engkau, memberkati setiap kehidupan mereka, dan jadikan mereka anak-anak yang berhasil di hadapan Engkau. Tidak ada yang sia-sia ketika kami menyediakan waktu kami untuk kami beribadah di hadapan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berkuasa, bertahta, dan berdaulat di atas segala-galanya. Pertemukan kami kembali di minggu depan dengan sukacita dan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Di atas segala Raja kita semua sudah berdoa berkata amin. God bless you adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. See you in Cheerful Saturday. God bless you.